Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan selamat datang di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini merupakan kisah yang ditulis oleh Simple Man yang berjudul Sorop. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah Sorop. Waktu itu hari sudah mulai petang. Orang menyebutnya waktu sorop atau surup. Sendakala berputarnya waktu dari siang ke malam, dari terang ke gelap, dan pada jam-jam seperti itu, sesuatu yang asing sedang menyapa keluar. Waktu yang tepat untuk menyembunyikan anak-anak dari sosok tak kasat mata. Saya ini sebenarnya berasal dari keluarga yang tidak macam-macam. Ayah, ibu, paman, bibi, kakek saya semuanya orang baik, Mas. Tapi memang dari garis keturunan kakek, beliau adalah pendatang yang kemudian menikah dengan nenek asli Jawa. Dan usaha keluarga saya itu berdagang. Gak ada yang aneh, gak ada. Sampai Pak D membawa perempuan itu, perempuan yang nanti jadi bude saya. Saat itu Hanif masih duduk di bangku SMP kelas 7. Setelah sholat bersama keluarganya, mereka menuju ke pawon atau dapur. Di sana ada meja makan tempat anggota keluarga berkumpul. Hanif menjadi yang terakhir datang, namun saat dia akan duduk, bapak melihat ke arahnya. "Nak, Pak Demu belum pulang. Tolong panggilkan budemu ya. Sudah waktunya untuk makan." Hanif terdiam lama. Ia seperti melamun, namun kemudian gadis kecil ini mengangguk. Berjalan pergi. Kamar Pak Ade berada di sisi kanan. Bila berjalan dari arah dapur, langit sudah gelap terlihat dari celah-celah genting tua. Gadis kecil ini lagi-lagi melamun. Ada perasaan ragu. Bagian yang paling tidak disukai dari rumah ini adalah kamar milik Pak Ade. Apalagi bila harus masuk. Hanif sudah berdiri di muka pintu kayu. Ia terdiam di sana, memandang tuas pintu untuk beberapa saat sebelum memberanikan diri untuk mengetuk. Tok tok tok. Tak ada jawaban. "Bude, ini Hanif, Bude. Udah waktunya untuk makan." Masih tak ada jawaban. Mungkin Bude sedang tidur, pikir Hanif waktu itu. Namun dari dalam ia mendengar napas mendengus, seperti mengeram. Anehnya meski terdengar kasar, namun sejatinya suara itu begitu halus, seperti masuk ke telinga dengan cara yang lembut. Hanif berhenti, ia lalu mendorong pintu perlahan. Kamar Bude memang gelap. Hanif sudah hafal, karena biasanya Pak Ade yang menyalakan lampu. Sudah lama ia ingin tahu kenapa Bude suka sekali dengan keadaan kamar yang gelap gulita seperti ini. Namun pertanyaan itu ia urungkan karena tak tahu harus bertanya pada siapa. Di sana meski dalam keadaan gelap, ada sedikit cahaya dari lampu yang di luar masuk lewat jendela. Hanif melihat Bude sedang tidur, namun kondisi tubuhnya ganjil. Ia meringkuk seperti orang kedinginan di sudut kasur kapuk. Hanif hanya bisa diam. Suara mengeram itu berasal dari sana. Aroma lembab, dingin lantai tekel, bau apak dari debu. Hanif sangat membenci kamar ini. Ia tak tahu alasan sebenarnya selain alasan-alasan itu. Namun kondisi dalam kamar ini begitu mencekam. Siapapun pasti merinding, apalagi bila orang tahu seperti apa Bude itu. "Bude, Bude," panggil Hanif. Kakinya berjalan sedikit demi sedikit mendekat. Kasur kapuk disangga dengan ranjang besi berkarat, namun masih terlihat kokoh. Bude masih meringkuk, mengeram persis seperti orang yang kedinginan.
Hanif masih berusaha memanggil-manggil dengan pelan, dan pelan. Tangan Hanif yang pendek berusaha untuk menjangkau dan menyentuh tubuh Bude yang ada di sudut kasur. Namun sayang sekali, gadis itu tak bisa menjangkaunya kecuali ia ikut naik ke atas kasur yang akan menimbulkan suara berkeriat yang cukup keras. Ia tak mau menunggu Bude, namun di lain hal, ia harus mencari tahu apa yang terjadi dengan bibinya itu. Apakah beliau sedang sakit ataukah beliau sedang? Hanif naik ke atas kasur. Suara kriat panjang terdengar, namun Bude seperti tak peduli. Ia masih mengeram sendirian di sudut. Tangan kecil Hanif menyentuh punggung Bude. Ada yang aneh. Saat Hanif menyentuh punggungnya, kulit yang terbungkus kain itu, entah kenapa, terasa begitu dingin. Hanif terdiam sejenak, sedangkan Bude, ia tiba-tiba tak lagi mengerang. Tubuhnya diam tak bergerak. Hanif semakin merasa aneh. Bude, papangken kulo. Bude masih diam seperti patung. Selang beberapa saat dia berniat membalik muka, tapi terdengar suara seperti orang yang sedang bergumam kesal, marah. Hanif tak bisa mendengar dengan jelas. Duk, Bude boleh minta tolong? Hanif masih diam. Suara Bude terdengar lain, samar-samar serak. Hanif tak menjawab. Duk, mendekatlah, gak usah takut, sini. Hanif yang mematung di atas kasur lalu tergiur. Saat Hanif mulai merangkak di atas kasur mendekati Bude, tangan keriput yang sedari tadi hanya diam tiba-tiba mencengkram lengan Hanif. Tapi sebelum melihat wajah Bude, telapak tangan seorang tiba-tiba menutup mata Hanif yang menarik Hanif sebelum menggendongnya menjauh. Hal yang terjadi selanjutnya adalah Hanif melihat Pak D menutup pintu kamar. Ia bilang Bude sedang tidak enak badan, jadi dia belum bisa bergabung dengan yang lain. Pak D meminta Hanif agar kembali dengan yang lain, sementara beliau sendiri kemudian masuk ke dalam kamar. Saat sebelum pintu tertutup, Hanif bisa melihat wajah Bude dengan raut wajah keriput serta rambut panjang acak-acakan. Melihat Hanif melotot, namun ia tersenyum menyeringai, persis seperti wajah nenek-nenek di film-film setan. Tapi Hanif tak pernah menceritakan kejadian ini. Simpang siur tentang keanehan Bude sebenarnya tak hanya jadi perbincangan keluarga, tetapi tetangga-tetangga desa. Pernah ada dua orang warga yang saat itu sedang jaga malam. Saat melewati di area kuburan, mereka mengaku melihat seorang wanita bergaun putih berjalan sendirian. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka kemudian mengikuti. Kebetulan hari itu ada warga sepuh yang baru saja meninggal entah bagaimana. Di salah satu kuburan, mereka menemukan wanita ini berjongkok. Posenya terlihat seperti sedang berdoa. Merasa ada yang janggal, mereka berjalan mendekat. Menghindari kesalahpahaman, dua orang warga ini sepakat berjalan pelan, berusaha tak menimbulkan suara, sambil memutar agar bisa melihat siapa dan apa yang sedang dilakukan oleh wanita malam-malam seperti ini. Dan saat itulah mereka yakin bahwa wanita yang ada di kuburan itu adalah Bude. Bude sedang berjongkok sedangkan kedua tangannya menjemput tanah kuburan, lalu memasukkannya ke dalam mulut, melahapnya seolah-olah itu adalah nasi putih di atas daun pisang. Sebenarnya semenjak cerita itu beredar, banyak orang mengaku tidak percaya, tapi sayang, lebih banyak orang yang percaya dengan cerita itu. Hanif dan keluarganya sendiri tak tahu harus bereaksi seperti apa. Namun Pak D mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Tidak sampai perlahan-lahan semua mulai menyadari keanehannya. Hanif, istri dan seluruh anggota keluarga sedang duduk di atas meja makan. Lauk dan nasi tersaji di hadapan mereka. Namun hanya Bude seorang yang melihat kami semua makan dengan ekspresi wajah kosong. Nasi di atas piring tak disentuhnya sama sekali, sampai menjadi dingin. Meski begitu tak ada yang berani menegur, bahkan Pak Ade sendiri seolah-olah tak melihatnya. Hanif dan Isti beberapa kali mencuri-curi pandang. Wajah wanita itu begitu kacau. Ia tersenyum berkali-kali sendirian. Di lain waktu Bude sudah mulai mau melahap nasi mereka, meski caranya terlihat lebih aneh. Ia mencengkram nasi putih melahapnya ke mulut-mulut bulat seperti orang yang sudah lama tak pernah makan, tanpa menyentuh lauk sedikit pun. Malam itu Hanif tahu
Bapak dan ibu sedang berbicara. Mereka duduk di ruang tengah bersama Pak Ade, membicarakan tentang rumor-rumor miring. Namun Pak Ade bersikeras bahwa istrinya hanya sedang sakit karena usaha Pak Ade yang baru saja bangkrut. Ditambah ia juga baru saja kehilangan jabang bayi. Ia meminta waktu setidaknya untuk sembuh. Namun puncak dari segala masalah ini adalah saat bapak dan ibu menemukan Bude sedang merobek daging berwarna kemerahan dari perut seekor kucing malang di tengah-tengah lorong. Waktu itu bapak dan ibu sudah tidak bisa menahan ini lagi. Bude dan Pak Ade harus pergi, namun siapa sangka keputusan ini justru menjadi titik awal cerita ini. Karena semenjak pengusiran itu, rentetan kejadian ganjil seperti tak pernah berhenti muncul dalam rumah kami ini. Disinilah semuanya dimulai. Dok, kamu gak pulang? Gak kangen sama Bude? Semua saudara kita sepakat rumah ini adalah hak kalian. Pulang ya nak, biar rumah gak kosong. Kosong gimana sih, Bi? Pak Ade dan Bude bukannya tinggal di situ. Wanita di ujung telepon berhenti sebentar, hening yang cukup lama sebelum ia berkata, Pak Ade baru aja gak ada. Gak ada gimana maksudnya? Tanya Isti di sampingnya, duduk Hanif yang tak kalah terkejut mendengarnya. Dawa ceritane, mulai dulu ya dok. Isti mematikan teleponnya melihat kakaknya yang menunggu jawaban. Pak Ade pecah, bule kepingin kene mentok mbak. Hanif terdiam sebentar. Bude pergi, katanya ada masalah di rumah. Pak Ade terus memanggil-manggil nama kita sebelum dia nggak ada. Beneran? Isti mengangguk, buta dengan apa yang sedang terjadi hari itu juga. Hanif dan adiknya Isti menuju ke stasiun. Mereka harus pulang, namun tak menampik bahwa Hanif merasakan firasat yang buruk. Ia tak bercerita pada Isti bahwa semalam ia bermimpi. Ia melihat Pak Ade melambai-lambaikan tangannya. Konon itu disebut dengan wangkrung, sebuah mimpi di mana kita dipertemukan oleh orang yang kita rindukan. Konon bila kita datang ke tempat orang yang melambai-lambaikan tangan, padahal dia sudah meninggal, kita juga akan mati di dalam tidur kita. Orang Jawa zaman dulu sering menemui hal seperti itu. Masalahnya Hanif baru tahu bila Pak Ade kabarnya sudah meninggal. Meski dalam harapan Hanif, bule cuma berbohong agar mereka pulang bagaimanapun. Setelah apa yang terjadi, Hanif masih merasa yakin bahwa Pak Ade orang yang baik. Ibu dulu sering bercerita sebelum beliau kehilangan istri pertamanya. Ia adalah lelaki yang selalu membantu menggendong Hanif saat masih kecil di bawah pohon jambu tepat di depan rumah. Namun Hanif juga tidak akan bisa lupa kejadian sorop saat hal itu terjadi dan menimpa ibunya. Waktu itu sebelum maghrib, ibu ada di dapur. Ia sedang menanak nasi di depan tungku saat seorang nenek tua melintas di belakangnya. Ibu tak bisa melihatnya, namun bisa merasakan kehadirannya. Sosoknya bersanggul dengan badan bungkuk, mengenakan jarik. Ia senang berada di sekitar dapur. Ibu sudah terbiasa dengan kehadirannya, namun sorop itu berbeda. Ia merasa nenek tua itu memandanginya dari sudut dapur di samping tumpukan kayu. Aneh, tapi biasanya ia seperti itu. Tak hanya itu, nasi yang seharusnya sudah matang tak kunjung tanak. Sebaliknya nasi itu berbau bangkai. Hal yang membuat ibu sontak muntah-muntah. Sampai akhirnya ia tak sanggup menahan rasa sakit ketika dari dalam tenggorokannya keluar tanah hitam yang beraroma sangat busuk. Setelah kejadian itu, hal buruk seperti silih berganti datang masuk dalam kediaman ini. Ibu yang hanya bisa terbaring di atas kasur mulai merasa bahwa ada sesuatu yang begitu hitam tinggal di rumah ini. Ia sekali lagi tak bisa melihatnya, tapi ia bisa merasakannya. Hanif sedang tidur saat ia mencium aroma wangi. Ia tak tahu dari mana asalnya, namun ada belayan tangan dingin membelai-belai rambutnya. Isti tidur di sisi saat Hanif mulai sadar dan mencoba melihat siapa yang ada di sampingnya. Ia tak menemukan siapapun.
Disitulah lalu terdengar ibunya menjerit, membuat seisi rumah gaduh. Hanif pun turun, bersama dengan adiknya melintas di kamar orang tua, tempat di mana bapak sedang duduk dan menahan kedua tangan ibu. Sedangkan di bawah kaki mereka, terlihat rambut menjuntai berjatuhan dengan darah. Hanif tak akan bisa melupakan wajah ibu yang melotot melihat bapak yang beristighfar, sambil terus menahan kedua tangan. Ibu mengeram, menjerit, lalu berkata, "Rumah ini bukan milik kita. Pergi sana." Tak lama ia menggigit leher bapak, merobek daging di pundaknya, membuat bapak menjerit dan melepaskan pegangannya. Sementara sobekan daging yang tipis itu dikunyah bulat-bulat sebelum ibu menelannya dan lalu memuntahkannya. Malam itu ibu terlihat seperti orang sinting. Bapak akhirnya memanggil teman baiknya yang bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh sembarang orang. Saat beliau masuk ke kamar ibu, laki-laki parubaya itu tak henti-hentinya menatap ke langit-langit, sambil sesekali seperti membaca sesuatu. Namun yang paling membuat Hanif penasaran adalah ketika ia berkata, "Rumah ini tidak benar." Perlahan-lahan semakin banyak tamunya. Ada yang pernah puasa surubyah di sini. Hanif yang meskipun masih kecil, ia bisa menangkap raut wajah bapak yang berubah. Sembari menyisir rambut ibu yang hanya bisa menangis, ditemani oleh Isti, bapak menarik lengan temannya, lalu mengajak dia bicara empat mata. Bapak menyembunyikan sesuatu. Tak lama lelaki parubaya itu menuju ke kamar Pak D. Belum juga pintu itu terbuka, si lelaki langsung menutup hidungnya. Ia lalu masuk. Mereka menjungkir balikan ranjang tempat Bude dan Pak D dulu tidur. Di sana mereka menyungkil satu persatu keramik yang ada di bawah. Mereka meletakkan sesuatu sebelum menguburnya lagi. Si lelaki lalu mendekat ke tempat ibu. Ia hanya memberi doa. Setelah itu beliau pergi. Konon Hanif mulai merasa ada yang aneh. Saat menjelang maghrib, bapak akan masuk ke kamar Pak D, menguncinya, tak membiarkan siapapun masuk. Hal ini terus berlanjut selama berhari-hari. Semakin lama kondisi ibu semakin membaik. Beliau mulai bisa berjalan meski tak bisa lama-lama. Sebaliknya, kondisi bapak semakin kurus dengan mata yang terlihat lelah. Hanif dan Isti yang penasaran berniat untuk melihat apa yang terjadi dari lubang kunci. Hanif yang tahu bapak baru saja masuk ke kamar, lantas mulai mengintip. Di sana ia melihat bapak sedang berdiri, membelakangi pintu, menatap ke arah jendela yang juga terkunci dengan gorden berwarna putih. Tak tahu apa yang sedang dilakukan oleh bapak. Kemudian bapak mulai menggoyangkan badan serta kedua kakinya seakan-akan sedang menimang bayi. Hanif tercekat tak mengerti. Sebelum Hanif sadar, di sekeliling bapak dipenuhi oleh sosok yang tak dikenal, terutama sosok mata wanita tua yang kemudian memandang Hanif dari lubang kunci. Sejak saat itu, tak ada lagi hal yang mengganggu ibu, namun ini hanya bertahan sementara. Karena selang beberapa waktu kemudian Pak Ade datang lagi ke rumah ini bersama dengan istrinya. Saat itu, Hanif masih terlalu kecil untuk tahu urusan orang dewasa. Bapak memerintahkan Hanif agar mengajak istri masuk bersamanya. Meski dalam hati anak kecil itu, rasa penasaran atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam rumah ini menyeruak naik. Namun Hanif tidak dapat melakukan apa-apa selain menurut pada bapak. Apalagi saat itu, Hanif melihat kilatan mata bapak. Ia seperti marah. Rasanya bagi Hanif sendiri, ini adalah kali pertama kali ia melihat bapak bersikap seperti itu. Apalagi di depan saudara kandungnya sendiri. Namun bukan Hanif bila tidak bersikap sedikit nakal. Dari balik sebuah tirai yang tidak jauh dari sudut kiri lorong, Hanif berusaha menguping. Isti adiknya mencoba mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan terlalu berbahaya. Namun Hanif ia abai dengan peringatan adiknya itu. Berkali-kali Isti memperingatkan bahwa ia merasakan firasat tidak enak. Istri menarik-narik baju kakaknya. Sesekali ia kembali mencoba mengingatkan agar lebih baik mereka tidak usah ikut campur dengan semua ini. Namun Hanif sudah dirundung rasa penasaran yang tak bisa dibendung lagi. Di titik terjauh dari posisi kedua orang tua yang sedang berduduk membicarakan sesuatu, dua anak kecil ini berusaha mendengar apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh bapak, oleh ibu, Pak D dan juga Bude.
Ada satu hal ganjil, di mana hari ini Bude tak terlihat seperti biasanya. Bude yang dikenal oleh orang sebagai pribadi yang tertutup dan sangat menyendiri tampak berbeda. Beberapa kali Hanif mendengar beliau berbicara, tampak normal. Walau sebenarnya hal seperti ini justru membuat Bude terlihat tidak normal. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perempuan itu? Dari sudut tempat Hanif dan Isti berdiri, ia bisa melihat wajah Pak Ade yang menatap lurus. Kemungkinan sedang melihat bapak yang ada di depannya. Di samping kirinya, Bude juga melakukan hal yang sama. Wajah mereka terlihat serius bercakap-cakap. Sayang tidak ada yang bisa didengar. Posisi Hanif dan Isti tidak memungkinkan untuk bisa mendengar dengan jelas, kecuali mereka mau melangkah sedikit lagi ke depan. Namun bila itu dilakukan, bapak pasti akan tahu. Dan ia pasti akan marah besar. Terpaksa Hanif hanya bisa mengira-ngira apa yang sedang mereka bicarakan dari bahasa bibir. Dan disinilah hal yang mengejutkan terjadi. Sesaat entah bagaimana hal itu terjadi, di tengah-tengah keseriusan Hanif melihat bibir Pak Ade, tiba-tiba kepala Bude menoleh, bergerak pelan sebelum menatap Hanif dengan sorot mata yang melotot. Ada senyuman aneh yang membuat gadis kecil itu merinding di buatnya. Bude tersenyum meski hanya sedikit sekali, namun Hanif bisa merasakan ketakutan. Ketakutan yang tak bisa ditulis dengan kata-kata. Perempuan itu sungguh menakutkan. Lama setelah waktu bergulir, terdengar suara gebrakan di meja yang diikuti oleh suara bapak yang berteriak-teriak keras. Hanif dan Isti merasa takut karena terkejut, sementara di luar rumah mulai ramai tetangga berkumpul. Mereka semua ingin tahu sembari mengamati situasi. Tak beberapa lama Pak Ade keluar dengan istrinya. Mereka diusir dari dalam rumah oleh bapak. Ibu sampai menahan tubuh bapak agar tidak terjadi kontak fisik. Lagi-lagi tak pernah Hanif melihat bapak sampai sejauh ini. Pak Ade pergi bersama Bude. Mereka meninggalkan tempat ini dengan sebuah mobil hitam mewah. Mobil yang entah didapatkannya dari mana. Kepergian Pak Ade dan Bude benar-benar membuat Hanif merasa lemas. Ia takut sesuatu terjadi. Mata Bude tak berhenti melotot pada bapak dan ibu. Di luar langit sudah mulai gelap. Dari jauh terdengar sayup-sayup suara azan maghrib berkumandang. Hanif menanggalkan pakaiannya, meletakkannya di sebuah paku yang timbul di kamar mandi kayu. Tangannya menyentuh dinginnya air di dalam bak batu bata. Ia meraih gayung sebelum mulai membasuh perlahan tubuhnya dari ujung rambut sampai ke mata kaki. Dingin. Tiba-tiba sesaat, gadis itu terlonjak karena merasakan sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang terasa seperti ada seorang yang sedang bernapas. Hembusannya begitu terasa sampai menyentuh kulit leher Hanif. Dengan cepat gadis kecil itu langsung berbalik melihat ke sekeliling kamar mandi. Namun dirinya tak menemukan siapapun kecuali dirinya seorang diri. Tak mungkin ada orang lain, pikirnya saat itu. Hanif kembali menggayung air, membasuh tubuhnya lagi, namun perasaan itu muncul lagi. Semakin lama semakin kuat. Perasaan tak nyaman seperti sedang diamati oleh seseorang. Setiap guyuran air yang membasuh wajahnya tiba-tiba tersirat. Sesaat dalam isi kepalanya bayangan wajah tua. Sosok wajah tua berambut keriting panjang. Ia tersenyum lebih, terlihat seperti menyeringai. Bola matanya hitam. Dengan kulit keriput, ia berdiri tepat di belakang Hanif persis, seperti sedang membaui rambutnya. Hanif berhenti. Ia ingin menoleh, namun wajah itu menempel di kepalanya. Gadis itu seketika berniat pergi dari kamar mandi dengan perasaan ngeri. Saat ia membuka pintu, tiba-tiba Hanif tercekat melihat Isti, adiknya, berdiri tepat di muka pintu. Ia melihat Hanif lalu bertanya, kenapa wajahnya terlihat pucat. Hanif menggeleng, ia tak mau menceritakan ini. Isti kemudian melewati Hanif sebelum menutup pintu kamar mandi. Jarak kamar mandi dengan rumah memang terpisah beberapa langkah. Hanif masuk ke dalam rumah melalui pintu pawon atau dapur sebelum berjalan menuju ke kamarnya. Tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat kamar ibu. Di sana Hanif melihat ibu sedang duduk bersimpuh dengan meja kayu kecil tepat di sampingnya. Ada Isti yang sedang sibuk menulis. Tak beberapa lama wajah ibu menoleh. Melihat Hanif begitu pula.
dengan Isti yang seperti penasaran kenapa kakaknya hanya berdiri dan menatap mereka seperti itu. Kata orang jangan pernah mandi saat-saat menjelang maghrib. Konon hal itu ada perbuatan pamali. Hanif tak berkata apa-apa lagi. Ia pergi ke kamar untuk mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Meski tak bisa diterima oleh akal, ia yakin, 1000 yakin bahwa yang ia lihat tadi di kamar mandi adalah adiknya Isti. Sebuah sepeda motor bebek baru saja tiba. Seorang lelaki yang tempo hari datang lagi ke rumah. Ia membawa sesuatu seperti kain yang menyerupai sajadah. Entah apa itu sebenarnya. Ia memberikannya pada bapak sambil berkata sesuatu seperti, "Sarape kudu diresiki." Di kamar diam-diam Hanif mengamati. Laki-laki itu masuk kembali ke bekas kamar Pak Di dulu, menutupnya seperti biasa. Setiap Hanif melihat hal itu, ibu lalu mengingatkannya agar tidak usah ikut campur. Hanif mencoba mencari tahu dari ibu, namun sayang sekali nampaknya beliau tak mau. Setelah itu bapak dan lelaki itu berbicara di ruang tengah. Bergumam suara mereka terdengar, tampak begitu serius. Kemudian bapak memanggil ibu diikuti oleh Hanif dan Isti. Di sana bapak kembali bertanya, "Apa nggak apa-apa semua tahu?" Lelaki itu mengangguk. "Lebih baik memang kalau semua orang tahu, biar tidak ada yang disembunyikan lagi." Bapak mengangguk, lalu menyuruh semua untuk duduk. Di sana bapak lalu berkata, "Oma kene diiseni ambek bude." Hanif tentu saja tidak mengerti. Ibu berusaha membantu menjelaskan, namun Hanif dan Isti masih tak mengerti. Saat itulah kain atau sajadah berwarna kemerahan itu akhirnya dibuka oleh si lelaki. Di dalamnya ada segumpal rambut yang begitu banyak. Semua rambut itu milik Bude. "Besok rumahnya kita bersihi sama masnya ini. Mbak sama adik nanti tinggal di rumah bule dulu ya, hanya 1 hari." Hanif masih terlihat bingung. Ibu memeluk Hanif. Setelah dijelaskan berkali-kali, Hanif baru mengerti. Meski ia masih belum paham tentang Bude dan apa yang dilakukan di rumah ini. Ia hanya tahu rumah ini sedang berada dalam situasi dan suasana yang tidak mengenakan dan orang ini akan membersihkannya. Lelaki itu berdiri, bersalaman. Ia berkata besok akan kembali ke tempat ini dengan teman-temannya. Ia kemudian pamit dan menitipkan sajadah berisikan rambut itu pada bapak agar menyimpannya di kamar saja. Jangan sampai hilang karena bagian itu adalah bagian terpenting untuk membersihkan. Bapak mengangguk. Laki-laki itu pergi. Ia mengenakan helm, lalu menyalakan motor dan perlahan cahaya lampu itu mulai hilang. Bapak mengajak Hanif dan yang lain masuk kemudian mengunci pintu. Malam ini angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Entah kenapa, Hanif merasa tak nyaman dengan suasana seperti ini. "Mbak, jangan lupa jendelanya dikunci ya," kata Isti dari atas kasur kapuk. Hanif segera mengunci jendela lalu berjalan untuk menuju kasur kapuk yang sama. Mereka berniat tidur, namun baru saja Hanif memejamkan mata, ia mendengar suara kriak, suara jendela. Hanif kemudian menoleh daun jendela yang tadi dengan yakin sudah ia kunci. Namun anehnya jendela itu nampak terbuka. Dengan kelambu transparan melambai-lambai tertiup angin dari luar. Hanif berdiri, ia melihat adiknya Isti seperti sudah terlelap dalam tidurnya. Mungkin kuncinya sudah aus, pikirnya Hanif saat itu. Saat-saat Hanif berjalan di atas dinginnya ubin lagi-lagi, terdengar suara berkeriak panjang sekali. Kali ini dari pintu almari. Hanif terdiam sesaat. Matanya tertuju pada gelapnya isi dalam lemari. Sebelum ia merasa bayangan hitam melintasi jendela, Hanif menoleh namun tak melihat apapun. Hanif buru-buru menarik daun jendela, mengunci engselnya dengan benar, lalu bersiap kembali ke atas kasur kapuk bersama dengan adiknya Isti. Namun tiba-tiba terdengar suara familiar yang ia yakin pernah dengar seperti, "Nak, tolong. Nak, tolong nak." Hanif menoleh ke jendela.
Di sana ada sepasang tangan menempel di kaca. Hanif yang sempat terdiam beberapa detik mencoba mengendalikan situasi. Ia ingin lari namun tubuhnya menolak. Tubuhnya membeku. Gadis itu akhirnya hanya bisa terpaku memandang ke jendela sebelum wajah gelap itu menempel dan memohon dengan keras. "Tolong!" Siapa sangka akibat sentakan yang mengejutkan seperti itu justru membuat Hanif sadar. Ia akhirnya bisa berlari menjauh dari tempat itu, lari tunggang langgang ke atas kasur kapuk sampai membuat adiknya Isti terbangun dan menyadari bahwa kakaknya gemetar dengan wajah yang sangat ketakutan. Isti bertanya apa yang sedang terjadi. Hanif masih terlihat syok sebelum Isti menyadari bahwa daun jendela belum ditutup sama sekali. Gadis itu lalu turun, kemudian melangkah ke tempat itu sebelum menutup dan mengunci engselnya. Tak ada apapun, tak ada siapapun. Namun, Hanif merasa bahwa ia mengalami suara itu. Namun anehnya, ia tak tahu siapa pemilik suara aneh itu. Sungguh aneh. Isti yang tidak mendapat jawaban dari Hanif tentang apa yang membuat kakaknya seperti ini, memilih kembali untuk tidur sebelum terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Tak hanya Hanif dan Isti yang saling menatap satu sama lain, namun terdengar langkah kaki cepat. Bayangan bapak dan ibu melintas di bawah pintu, membuat dua adik kakak itu ikut keluar. Siapa tamu yang datang di malam-malam buta seperti ini? Di sana berdiri lelaki teman bapak. Ia berdiri di muka pintu masih mengenakan helm. Terjadi percakapan di antara mereka. "Iya mas, kudu tak gawa saiki." Iya sek yo," kata bapak sembari melangkah masuk ke dalam rumah. "Monggo pinara mas," kata ibu. Namun laki-laki itu hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Wajahnya datar saja. Setelah itu ia memilih berdiri di depan pintu. Hanif tertuju padanya. Entah kenapa ia melihat wajah lelaki itu sedikit pucat. Hanif terus melihat laki-laki itu sampai akhirnya ia sadar ada gadis kecil yang sedang memandanginya. Ia menoleh tersenyum pada Hanif. Tak lama bapak keluar dengan membawa kain sajadah yang sudah dilipat, tempat menyimpan gumpalan rambut tersebut. Ia menyerahkan benda itu pada si lelaki. "Ya udah, aku pergi dulu ya mas. Besok aku kembali," kata si lelaki menuju motornya. Bapak mengangguk. Tak lama laki-laki itu sudah pergi meninggalkan rumah. Bapak lalu menutup pintu, mengajak yang lain masuk. Namun Hanif masih merasa janggal. Keesokan paginya bapak sedang duduk di kursi kayu itu. Tiba-tiba seseorang datang dengan motor. Salah satu teman pabrik bapak yang lain. Ia berhenti di depan rumah, lalu buru-buru menemui bapak. Dengan suara tinggi ia mengabarkan, "Edi mas, Edi mati dilindas truk mau bengi mas." Saat itu Hanif mendengarnya, lantas tiba-tiba menjadi ingat suara tolong yang ia dengar semalam rupanya sama persis seperti suara teman bapak, Mas Edi. Jadi yang di jendela dan datang ke rumahnya, apa itu benar-benar Mas Edi? Apakah itu sebelum beliau kecelakaan? Bapak langsung memberondong pertanyaan kapan itu terjadi. "Jam 8 bengi mas, di samping rumah sakit. Nyawanya gak ketolong, kepalanya pecah, sampai otaknya tercacar." Hanif masih mencuri dengar, namun bapak mendelik, seperti menolak semua ini. "Tapi mau bengi RM Rene." Mendengar kalimat itu, si lelaki melihat bapak dengan ekspresi wajah tak yakin. Seakan apa yang baru saja bapak katakan adalah hal yang mustahil. Ini juga dirasakan oleh semua orang yang ada di sini. Mereka saksi bahwa Edi sempat kembali ke rumah ini. Siang itu juga seluruh keluarga Hanif pergi melayat ke tempat Mas Edi. Di dalam hati setiap orang pasti masih bertanya-tanya, bila memang Mas Edi meninggal dengan cara tragis seperti itu, lalu siapa yang datang? Untuk apa ia meminta kain bersihkan rambut milik Bude itu? Menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah sampailah Hanif sekeluarga di sebuah rumah tua, tidak lebih besar dari rumah miliknya, rumah milik Mas Edi. Di sana Hanif melihat kerumunan bapak-bapak
sedang berkumpul mempersiapkan pemakaman. Terdengar riuh peluk batang bambu dipukul. Entah hanya perasaan Hanif kecil atau memang semua orang di sini sedang memandang mereka dengan sorot mata sinis. Bapak berjalan di depan. Ia menuju ke pintu rumah di mana di teras terlihat tengah berkumpul perempuan. Mereka sedang berkumpul di teras dengan suara isak tangis kecil. Seorang perempuan muda menangis dan menarik perhatian Hanif sekeluarga. Usianya berkisar sekitar 20-an tahun, masih sepantaran dengan Mas Edi. Begitu ia sadar dan melihat kedatangan Hanif sekeluarga, sorot matanya berubah. Ada kemarahan, kebencian yang semuanya campur aduk. Ia berdiri sebelum berlari, seakan mau menerjang tubuh bapak, bila saja tidak direngkuh oleh tangan kurus seorang wanita tua yang berambut panjang. Wanita tua itu memekik meminta perempuan itu berhenti. Suaranya berat dengan wajah berkeriput serta rambut putih beruban. Ia memandangi bapak. Wanita tua itu adalah ibundanya dari Mas Edi, sedangkan perempuan itu adalah calon istri Mas Edi. Bila saja anak itu tak menemui ajalnya lebih dulu, ibu Mas Edi mengajak Hanif sekeluarga untuk bicara di dapur. Katanya ada yang mau dibicarakan. Wajahnya terlihat serius. Hanif dan istri duduk di pangkuan ibu. Tak jauh dari tempatnya bapak duduk, sedang menatap ibunda Mas Edi yang seperti sedang melamun. Menerawang jauh lama mereka hanya saling diam. Tiba-tiba ibunda dari Mas Edi mentakannya. Wes suwe ra ana wong sing sanggup poso sorop. Ibunda Mas Edi lalu bertanya. Suaranya terdengar putus asa. Sekarang ceritakan, apa ada yang belum aku ketahui? Karena Edi itu bisa menjaga amanah. Hanif bisa melihat perubahan dari wajah bapak. Ia melihat ke arah ibu yang mungkin sebenarnya melihat ke arah Hanif dan istri. Lalu setelah mengangguk sendiri, bapak membisikkan sesuatu pada ibunda Mas Edi, persis seperti apa yang bapak lakukan pada Mas Edi. Apa yang sebenarnya bapak sembunyikan? Hanif tak pernah tahu, seakan-akan hal ini tidak boleh diketahui oleh sembarang orang. Lantas apakah anaknya sendiri belum cukup pantas untuk tahu? Entahlah. Waktu itu bapak pasti punya alasan sendiri kenapa ia memilih untuk menyembunyikannya. Setelah berbicara satu sama lain, kali ini suara ibunda Mas Edi terdengar lebih pelan. Beliau lalu mengajak bapak untuk masuk ke rumah. Beliau memegang tangan Hanif dan istri kuat-kuat, terutama ketika di ruang tengah yang tak terlalu besar itu terbujur seorang yang ditutup oleh kain jarik. Hanya bapak yang ada di ruangan tengah bersama dengan ibunda Mas Edi. Dari pintu dapur itu Hanif memandang saat kain jarik itu dibuka oleh bapak. Wajahnya seketika pucat dan beberapa kali ia membuang muka. Sepertinya wajah Mas Edi tak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. Matahari sudah lewat di ambang batas tengah. Rombongan yang mengantarkan Mas Edi ke tempat beristirahatnya terakhir baru saja selesai menunaikan tugasnya. Sebelum bapak pergi pamit, ibunda Mas Edi mengatakan, biar ku beritahu dulu mereka. Edi pasti punya alasan kenapa mau menolong. Nanti aku kabari ya. Bapak beserta keluarga lalu pergi. Ada getir harus mereka bawa, terutama saat melihat pintu rumah tempat Mas Edi menggedor-gedor di malam itu. Azan maghrib terdengar berkumandang. Saat bapak mengunci pintu kamar, Pak Ade dengan gembok berukuran kepala tangan beserta rantai usang berkarat. Aneh, pikir Hanif saat melihatnya. Apa yang sebenarnya bapak sedang lakukan dengan kamar itu? Tak lama bapak pergi berpamitan pada ibu. Ia akan menghadiri 7 hari kematian Mas Edi yang dimulai malam ini selepas maghrib. Ibu mengangguk. Suara motor bapak terlihat menyusuri jalan setapak setelah keluar dari pagar, sebelum menghilang dari pemandangan. Di saat ibu sedang duduk dan melihat Hanif dan istri mulai menata rapi buku-bukunya di meja kecil kamarnya, tiba-tiba teringat bahwa malam ini ia harus menghadiri rumah Bu Minah tetangganya
Ia menatap Hanif lalu memintanya untuk menjaga rumah sebentar saja, sementara ibu pergi bersama dengan istri. Hanif kemudian mengangguk, lalu melihat ibu berjalan keluar kamar sebelum menutup pintu. Suara langkahnya terdengar mengambang sebelum perlahan mulai lenyap. Hanif kembali menatap buku di hadapannya, seorang diri. Dalam kamar ibu, tak terdengar suara apapun kecuali goresan pensil di atas kertas, sampai suara kecepak saat seorang melangkah di atas lantai ubin mulai terdengar. Caranya berjalan persis seperti saat ibu berjalan. Semakin lama semakin terdengar dengan jelas. Hanif berhenti sebentar, matanya menatap ke arah pintu kamar yang tertutup. Menunggu langkah kaki itu mungkin sebentar lagi tiba di depan pintu. Ibu pasti sudah kembali. Namun anehnya saat langkah kaki itu seharusnya sudah tiba di sana, namun tak ada siapapun, tak ada seorang pun yang membukanya. Di dalam ada jauh ada sebuah larangan mendasar. Kenapa rumah tak boleh memiliki lorong yang lurus dari arah ruang tengah ke dapur? Karena tidak ada yang tahu apa saja yang bisa serta-merta melewatinya. Hanif merasa siapapun yang baru saja terdengar berjalan di lorong rumah ini saat ini sedang berhenti tepat di depan pintu. Suasana pun hening. Hanif merasa kamar ini terasa begitu hening, seperti ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Hanif sendirian, tapi Hanif merasa ada banyak sekali sesuatu yang sedang menghubungi dirinya. Hanya saja gadis kecil itu tidak tahu apa-apa, karena ia hanya terpaku pada satu pintu. Pelan-pelan gadis kecil ini mulai berjalan mendekatinya. Langkah kakinya ragu-ragu, namun tertutupi oleh rasa penasaran bahwa apa yang baru saja ia dengar adalah suara langkah kaki milik ibunya. Saat ia bisa merasakan bagian di tengkuknya meremang, telapak tangan terasa dingin. Tangannya terulur menyentuh handle pintu, lalu menariknya perlahan-lahan. Tapi rupanya tak ada seorang pun yang berdiri di sana. Hanif berhenti sebentar, menunggu detak jantung yang berdebar kencang kembali normal sebelum prak, suara dari panci jatuh terdengar dari arah dapur. Seketika Hanif langsung menoleh tepat ke lorong arah dapur. Sebelum Hanif tercekat, karena tepat di depan wajahnya, di samping sisi pintu yang tak bisa dilihat, seorang nenek mengenakan kebaya dengan sewek. Ia membungkuk, atau lebih tepatnya memang bungkuk, sedang melihat Hanif. Beliau tersenyum, senyum yang sama seperti wanita tua kebanyakan yang ditunjukkannya, dengan kulit keriput dan rambut panjang yang dibiarkan tergerai. Hanya saja Hanif tak bisa merasakan tubuhnya sesaat ketika melihatnya, sebelum perlahan-lahan pandangan matanya mulai lenyap. Ia hanya ingat gigi si nenek tua memiliki satu taring. Bapak duduk di samping, sedangkan ibu berdiri menggendong istri. Mereka semua sedang menatap dengan sorot wajah yang sama. Khawatir tak lama setelahnya, bapak meraih segelas air dari meja meminumkannya pada Hanif yang baru sadar. Belum juga bertanya, tiba-tiba ibu berbicara. "Duk, kamu ngapain? Tidur di atas tanah dapur sendirian?" Hanif tak menjawabnya. Ia hanya terbayang-bayang wajah nenek tua itu, seperti angin berbicara dengan dirinya. Namun Hanif tak tahu setelahnya. Di berondong pertanyaan itu Hanif seperti tak bisa menjawabnya. Bibirnya keluh entah karena apa. Bapak akhirnya berkata, biar Hanif istirahat saja dulu. Lelaki itu menggendong Hanif ke kamarnya. Setelah meletakkan tubuh gadis kecil itu di atas ranjangnya, bapak dan ibu kemudian pergi. Tak lama istri adiknya bergabung bersamanya. Hanif hanya diam melihat ke langit-langit saat adiknya kemudian berkata, "Mbak, maksudnya apa? Kue kok ngomong ono Mas Edi, ono Mas Edi ki?" Hanif yang mendengar itu lalu duduk melihat ke arah adiknya. "Mbak ngomong ngono tah?" Istri mengangguk. "Enggak cuma itu mbak, mbak juga ngomong katanya ada Budi datang, gendong anaknya, hilir mudik di depan kamar. Terus bapak baru." Istri yang menatap Hanif menggeleng-gelengkan kepalanya. Siang selepas zuhur, Hanif baru saja menjejakkan kaki masuk ke rumah saat melihat seorang yang familiar tengah duduk di ruang tengah. Ia ditemani oleh bapak dan ibu. Saat melihat Hanif, bibirnya tersenyum tersungging.
Untuk apa ibu Mas Edi datang ke rumah ini? Masmu sudah masuk terlalu dalam. Istrinya agak sungkan buat mencelakai orang biasa. Tapi dilihat dulu ya. Bila memang sudah tidak bisa dibendung, kalian berangkat ke tempat N. Hanif hanya mendengar sesaat ketika ia berjalan melewati mereka. Ia mengisyaratkan bahwa ibunda Mas Edi sedang melakukan sesuatu di rumah ini. Ada yang salah di sini. Hanif bisa mencium aroma bebauan yang sama sekali tidak menyenangkan, tercium langu, dan membuat Hanif terbatuk-batuk. Belum ia bertanya aroma apa yang ia cium, Hanif melihat sesuatu di meja kamar. Setampah besar dengan bebungaan dipayung dalam mangkuk daun pisang. Di sekitarnya ada bakun tanah liat mengepulkan asap. Rupanya aroma itu berasal dari sana. Tak salah lagi, itu adalah kemenyan. Untuk apa seorang meletakkan ini di tempat ini? Tak hanya itu, Hanif tertuju pada sesuatu di dalam lingkup tampah, tempat sebutir telur. Hanif berniat untuk menyentuh telur yang berwarna putih kepucatan itu, namun bapak yang melihat itu segera menghentikannya. Bapak menjelaskan bahwa ini adalah karo yang ditinggalkan oleh ibu Mas Edi. Saat Hanif meminta penjelasan lebih, untuk apa benda seperti ini ada di sini, bapak hanya mengatakan bahwa hal ini untuk menghindari bala. Hanif tak percaya sebenarnya, namun tak ada yang bisa dia lakukan. Menjelang sore, Hanif sekarang tahu tak hanya kamarnya saja, namun beberapa titik ternyata banyak sekali benda yang sama ditemukan, salah satunya di kamar mandi. Waktu malam akhirnya tiba. Seperti biasa, setelah belajar sama ibu, Hanif dan Isti berniat untuk tidur. Belum beberapa menit Hanif tertuju pada tampah yang terlihat seperti sesajen itu. Di dalam hatinya masih bertanya-tanya, untuk apa sih benda seperti itu diletakkan di sini? Tak lama Hanif menyadari Isti, adiknya, sudah terlelap nyenyak dalam tidurnya. Hanif seorang diri berjaga di kalangan malam yang semakin lama semakin sunyi senyap. Saat itulah Hanif mendengar lagi untuk kesekian kalinya. Di luar kamar terdengar suara ketika seorang melintas. Hanif yakin bila bapak dan ibu tak akan melakukan hal itu. Lalu sejak kapan rumah ini terasa seperti ini? Seperti ada sesuatu yang ingin menunjukkan diri atau sekedar memberitahu akan sesuatu. Firasat Hanif sebenarnya tidak enak karena bila dipikirkan, semua bermula setelah Pak Ade dan Bude pergi dari rumah ini. Satu persatu kejadian ganjil seperti hilir mudik mengelilingi kediamannya yang tak terlalu besar ini. Di atas tanah warisan turun-temurun keluarga Hanif ini, seperti ada sesuatu yang terusik dan akhirnya mulai mengusik Hanif sekeluarga. Hanif tak berusaha untuk mencari tahu, ia memilih meringkuk di sudut kasur kapuk miliknya, membelakangi pintu berharap siapapun yang hilir mudik pergi dengan sendirinya. Lalu suara pintu dibuka tiba-tiba terdengar. Gadis itu meringkuk, semakin takut. Ia takut menoleh, tak mau menoleh. Nyatanya siapapun itu tak mau pergi. Ia justru mendekat karena suara langkah kakinya terdengar mengambang, memenuhi seisi kamar. Tap, tap, tap. Hanif terus menekuk badannya, menenggelamkan wajah di sisi bantal. Lalu sentuhan di kulit kakinya terasa, bagian tersengat listrik. Gadis itu mengejang, ia nyaris berteriak sebelum menoleh, mengerjap, berusaha menangkap siapapun yang berusaha menyentuh kulit kakinya itu. Namun Hanif terhenyak sesaat karena tak mendapati siapapun ada dalam kamarnya kecuali dirinya dengan Isti, adiknya. Terdiam membuku untuk sesaat, Hanif melihat ke sana kemari, menyapu seluruh bagian kamar. Tak ada siapapun dalam sini kecuali pintu kamar yang sedikit terbuka. Di sampingnya bayangan asap dari kemenyan yang dibakar di atas meja terasa mulai mengganggu. Hanif ingin sekali menyingkirkan benda itu, sehingga tanpa sadar satu kakinya melangkah turun. Saat itulah Hanif merasakan ada sesuatu di kakinya, sesuatu yang terasa dingin dan berkecimpung. Gadis kecil itu termenung mematung. Sebelum menoleh ke bawah, awalnya hanya setetes yang terasa. Semakin dilihat semakin membasah di sisi ujung ranjang. Hanif yang melihat bingung mengikuti sejejak tetesan yang mengarah ke bawah ranjang. Gadis itu menunduk namun tak melihat apapun di sana, kecuali gelap di bagian bawah ranjang, sampai bau tak sedap mulai tercium. Saat itulah gadis itu menoleh ke belakang.
tempat di mana ia melihat dua kaki sejajar berdiri. Entah sejak kapan ia mengenakan celana hitam yang familiar. Hanif tak bicara, hanya diam, mengikuti rasa penasarannya. Siapa pemilik kaki itu? Gadis itu mengadah. Tepat ia melihat seorang mengenakan jaket kulit biru tua bersimbah darah. Dengan wajah hancur lebur, hanya darah yang keluar dari sisi bagian yang membuat gadis itu syok luar biasa. Mas Edi datang lagi ke rumah ini. Hanif tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Ia hanya tahu bahwa ia ada di atas kasur kapuk miliknya, memegang bagian badannya dengan kedua tangan, menggigil ditemani ibu yang tak berhenti memeriksa keningnya. Saat itulah ibu Mas Edi datang, masuk mendekat ke arah Hanif. Wanita tua itu melakukan hal yang sama, menyentuh kening Hanif, lalu berjalan pergi sebelum kembali dengan segelas air, membina Hanif untuk meminumnya. Setelahnya, baru ia menuju ke tempat tampah itu berada, mengambil sebutir telur itu, lalu membawanya mendekat ke tempat ibu berada. Lantas, apa sajakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita lanjutkan di bagian kedua.